Waktunya menyalakan api pada tumpukan batok, kelapa, dan kayu. Nyala api akan membakar tabung-tabung bambu di atas para-para besi. Pembakaran ini dimulai lebaran ini. Hampir tidak ada susahnya. Pertama-tama siapkan bambu yang dipotong sekitar 60 cm. Kemudian lapisi dalamnya dengan daun pisang muda agar beras pulut atau ketan tidak lengket di kulit bambu. Tapi jangan salah, memasukkan daun pisang ini pun perlu teknik agar tidak koyak dan terlipat di dalamnya. Setelah itu barulah tabung bambu diisi beras pulut yang sudah dicuci bersih dan dicampur santan kelapa sesuai takaran. Bagian selanjutnya inilah yang butuh kesabaran. Waktunya menyalakan api pada tumpukan batok, kelapa, dan kayu. Nyala api akan membakar tabung-tabung bambu di atas para-para besi. Pembakaran ini biasanya berlangsung antara 1,5 hingga 2 jam. Selama itu pula tabung bambu harus dibolak-balik agar tidak gosong. Bagi Junaedi dan keluarganya, membuat lemang sama saja dengan menanak nasi. Pasalnya, pekerjaan ini sudah puluhan tahun mereka lakoni. Selama bulan Ramadan, permintaan lemang Junaedi jauh meningkat. Jika pada hari biasa hanya laku 150 tabung bambu, maka di bulan Ramadan ini bisa laku sekitar 250 tabung bambu. Di hari besar? Hari besar. Contohnya hari apa? Hari Lebaran atau hari apa? Hari Haji, Tahun Baru, Lebaran. Itu saya berapa kali lipat dari hari biasanya itu? Wah, 4 kali lipat, 5 kali lipat. 4 kali lipat. Di Medan cukup mudah mendapatkan lemang Junaedi. Melintaslah di bundaran Golden di kawasan Petisa. Anda akan melihat sekitar 12 gerobak lemang yang berjejer rapi. Hampir seluruh lemang yang dijual sini berasal dari dapur Junaedi. Harus ada, kalau buka puasa harus ada Ya, lemang. harus ada. Harus ada lemang gitu ya. Makanan apa ini? Makanan favorit atau apa? Ya, makanan apa lah? Ya, dibilang pisangnya gitulah ya kan. Selain di sini di mana lagi belinya? Ya, kadang di Bluebur. Sekarang di Bogor juga. Untuk satu tabung lemang yang panjangnya antara 40 hingga 50 cm dibanderol dengan harga Rp9.000. Lemang-lemang ini biasanya masih bisa dimakan sampai keesokan harinya. Ayat Sudrajat, Agus Prahman, Medan, Sumatera Utara. Karena itu, agar tetap bisa meraup untung, penjual keong terpaksa mendatangkannya dari Demak, Semarang, atau Kudus. Salah satunya Amlani yang sudah berjualan keong puluhan tahun. Saat puasa biasanya setiap hari Amlani membutuhkan 2 kuintal keong. Apalagi keong olahan Amlani dikirim ke Australia. Tapi puasa tahun ini Amlani hanya bisa mendapatkan 1 kuintal keong. Pengolahannya relatif mudah. Setelah keong dibersihkan, bagian ekornya dilubangi. Bumbu-bumbunya bawang merah dan putih, gula merah, kemiri, garam, lengkuas, dan serai. Semua bumbu itu dihaluskan. Setelah itu, bumbu halus dicampur keong yang bersih. Kini, keong pun siap direbus hingga matang. Untuk tahun ini agak meningkat juga. Agak meningkat dari tahun yang kemarin. Gitu. Cuman kesulitan ini ya. Ceritanya lah itu keongnya itu sulit didapat gitu. Mulai dari itu sekarang kan keongnya sudah belinya mahal, barang-barang di pasaran juga pada naik. Jadi kita juga terpaksa menaikkan harga juga. Oh gitu ya. Di warungnya Amlani menjual 1 porsi keong seharga Rp4.000. 1 porsi tersebut berisi kira-kira 1/4 kilogram keong. Selain itu, Amlani menawarkan 1 kilogram keong seharga Rp15.000. Warung ini pun menyajikan menu sup keong. Antrian pembeli terkadang mengular di warung Amlani. Tak jarang para orang tua mengajak anak-anaknya makan di warung tersebut. Cara memakan keong mudah saja. Untuk mendapatkan dagingnya bisa dicongkel dengan batang lidi. Cara lainnya disedot hingga daging hitam kecil menyembul. Anda mau mencoba? Warga Banyumas percaya keong bisa menyembuhkan sakit kuning. Kusworo, Banyumas,